Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian yang kami hormati, dosen pembimbing dalam mata kuliah kewirausahaan Ustadz Andi Zulfikar Darussalam, MSI, MHum, AWP, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah kewirausahaan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Kampus Akademik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, di mana kami akan membahas pembahasan yaitu tentang permodelan bisnis startup. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ibrahim Nur Khair dengan NIM 3030120035. Kemudian ada Ahmad Farhan S dengan NIM 3030020065. Kemudian yang ketiga ada saudara Anis Adillah dengan NIM 3030120062. Dan terakhir saya sendiri dengan NIM 3030012063. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan, yaitu permodelan bisnis startup. Startup merupakan suatu organisasi yang dirancang untuk menemukan model bisnis yang tepat agar dapat menghasilkan pertumbuhan yang cepat. Dan startup juga bisa dikatakan fase awal dari sebuah siklus bisnis, fase yang perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari fase bisnis mapan. Bisnis startup memiliki kerentanan dan resiko yang besar. Penyebab utama kegagalan startup: yang pertama, cara berpikir. Siapa saja yang memutuskan masuk ke dalam bisnis harus berpikir seperti layaknya seorang pebisnis. Menjadi idealis, mewujudkan mimpi untuk kebaikan adalah hal yang mulia, namun harus diimbangi dengan upaya pencarian keuntungan atau surplus finansial. Yang kedua, kepercayaan diri dan investasi. Yang berlebihan tak jarang pelaku startup cenderung melakukan investasi yang kelewatan besar karena kepercayaan dirinya yang juga besar. Tanpa perhitungan yang matang, pengendalian diri dan pertimbangan konservatif sangat berpotensi mendorong pendarahan pada anggaran keuangan. Yang ketiga, manajemen tidak profesional. Sering dijumpai tim pemilik bisnis startup memulai segalanya dengan hubungan persaudaraan atau pertemanan. Tidak ada peraturan yang mengikat, semuanya dijalankan mengalir seolah saling percaya hingga bisnis mulai tumbuh dengan pendapatan yang juga makin besar. Bisnis startup dikatakan telah tumbuh seperti telah dibahas. Startup adalah fase termuda bisnis. Lalu, kapan sebuah bisnis dikatakan telah tumbuh dan matang? Steglein memaparkan dua fase pertumbuhan bisnis startup, yaitu fase iterasi dan eksekusi. Setelah melewati validasi internal dan eksternal, melakukan penjualan awal, mengalami skalasi dan pengulangan model penjualan. Saat itulah bisnis startup siap dibangun secara profesional atau eksekusi. Pada fase ini, bisnis secara serius akan menciptakan konsumennya serta membangun badan usaha secara legal. Permodelan bisnis. Beberapa dasawarsa lalu, dunia bisnis mengenal konsep perencanaan bisnis. Metodologi yang dikembangkan sesuai dengan kondisi zaman dan dinamikanya. Metodologi yang banyak diadopsi oleh bisnis yang sudah mapan. Model bisnis diartikan sebagai pemetaan unsur penciptaan dan penyampaian nilai sebuah bisnis. Startup diketahui memiliki banyak model bisnisnya. Di antaranya yaitu 1. Freemium. Model satu ini cukup banyak peminatnya. Sistem kerja yang diadaptasi dalam memberikan pelayanan dasar secara gratis menjadi salah satu usaha mereka. Selanjutnya, berlangganan. Model ini umumnya digunakan oleh mereka yang menarik seperti e-book, majalah digital, musik, hingga film. Selanjutnya, on demand.
sedang menjadi primadona di tanah air hingga dunia internasional. Model ini menyediakan jasa yang bisa memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, penjualan langsung. Model ini mirip dengan dropshipper atau reseller. Pemilik usaha akan sangat terbantu dengan adanya orang-orang yang membantu mereka dalam proses penjualannya. Selanjutnya, barang customized. Kreativitas yang dimiliki bernilai jual pada startup satu ini. Mereka akan menyediakan produk pasar dari brand yang dibutuhkan. Selanjutnya, marketplace. Dengan model bisnis ini, Anda hanya perlu menyediakan tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang menjadi pembahasan dari permodalan bisnis startup dan kesimpulan yang dapat saya ambil, di mana tidak ada bisnis masa kini yang sukses tanpa menciptakan value itu bagi para konsumennya. Business Model Generation atau BMG. Baik, dimana setelah mengenal lebih dalam terkait startup ini, ternyata itu ada banyak model yang bisa kita kupas, dimana kita bisa memulai merancang dan mencoba untuk mulai membangun startup milik sendiri. Entah itu model bisnis on demand, paid pre-as, afiliasi, dan lainnya. Semua jenis tersebut bagus, dimana hanya saja kita perlu memfokuskan diri kita dan mencari mana model bisnis yang nyaman, istilahnya yang nyaman untuk kita kelola. Mungkin hanya ini dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.